dalam literatur sufi Al-Hallaj mengajarkan ilmunya kepada masyarakat awam. Kepada masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam ada yang salah pengertian. Maka saat itu dilaporkan kepada negara. Ulama pun menghakimi dan menghukumi. Berdasarkan apa yang diajarkan menimbulkan fitnah. Silahkan depan, baiknya ke depan sini. Ya, tambah sulit tambah akeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal dari Boyolali. Siap. Ingin bertanya. Oke. Dulu kan katanya di Jawa ini ada itu ulama yang namanya Syekh Siti Jenar. Ya. Itu kan saking tingginya derajat ilmunya sampai kalau nggak salah mengatakan yang intinya itu Tuhan adalah aku dan aku adalah Tuhan, kayaknya seperti itu. Hingga ada beberapa riwayat versi yang matinya itu dalam keadaan yang kurang baik atau gimana? Dihukum mati gitu. Iya. Pertanyaannya, apakah jika seseorang yang memiliki derajat yang tinggi seperti itu, apakah bisa yang mengaku kayak Tuhan gitu? Oke, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelajaran, nggak usah lihat drone-nya, nanti so banget. Orang desa aja nggak gumunan kok, santri gumunan. Iya. Lanjut. Nggak usah dada-dada wis. Jadi begini, Syekh Siti Jenar itu fakta, nyata, atau itu karangan semata, sampai sekarang beda pendapat ya ulama. Oke. Nah, sekarang kita anggap yang atas saja lah, yang fakta. Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj itu tokoh dalam dunia tasawuf yang mengatakan apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar. Ya, sama gitu. Wahdatul wujud, kesatuan wujud. Sebetulnya ajaran Al-Hallaj itu benar gak salah. Ajaran Syekh Siti Jenar itu benar gak salah kalau kamu belajarnya benar, kalau informasi yang kamu terima benar. Tapi seringkali manusia yang nyampaikan informasi itu yang belok-belokkan. Ya, biasa toh, hoax itu kan banyak sejak dulu. Yang nyampaikan informasi itu yang gak benar. Terus apakah salah Syekh Siti Jenar? Gak bersalah. Apakah salah Al-Hallaj? Gak bersalah. Jadi Al-Hallaj itu orang yang soleh, yang bisa melihat Allah di dalam segala sesuatu, artinya bisa melihat kebesaran ciptaan Allah Ta'ala, ya, kekuasaan Allah di dalam segala sesuatu. Sehingga kadang ketika ngomong tentang dirinya Ali Abdul Qadir mundur, Ali nggak boleh jauh dari Mas Seto, ya, itu soalnya anak kecil yang nggak punya rasa takut, dan itu nggak mikir. Bapak ijek rodok mikir. Ya. Al-Hallaj itu pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku adalah Allah. Orang yang nggak ngerti ngomong, wah musyrik, kufur, gitu ya. Padahal beliau lagi baca ayat Al-Quran. Innani anallah. Dibaca sambil jalan, direnungkan, innani Allah, sungguhnya aku adalah Allah, sungguhnya aku adalah Allah. Yang nggak ngerti langsung ngaku-ngaku Allah. Paham maksud saya? Nah, jadi kadang orang-orang soleh itu ngomong begitu dalam kondisi tertentu, ada orang yang nggak paham, terus ditelan mentah-mentah. Nah, saya sarankan semua santri di seluruh bumi Nusantara dan di luar Nusantara gak usah belajar yang begitu-begitu. Kenapa? Sirahmu ora kuat, engkau jeblok. Nanti akhirnya konslet, jeglek. Ya, kalau udah konslet listrik itu jeglek, padam. Kalau udah padam udah peteng kesandung, jelungup, mati. Ya, akhirnya tuh kalau nggak mati gendeng. Naudzubillah min dzalik.
Ya nggak usah belajar begitu-begitu. Kita belajar yang syariat saja. Halal haram jelas, gitu kan ya. Rasa kangen, cinta sama Allah itu jelas. Tapi saya akan jelaskan, bukan berarti saya nggak paham. Ya, insya Allah ya paham. Habis belajar enggak, ngapain belajar gitu, kurang kerjaan. Lah yang dohir-dohir saja saya belum selesai. Tapi kan harus tahu ya, harus tahu ilmunya. Orang-orang soleh itu ada yang melihat Allah dulu, baru melihat makhluknya. Maksudnya bagaimana? Hatinya sudah penuh dengan keagungan Allah Ta'ala. Hatinya udah deket sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melihat, misalnya nih ya, beliau gini, gak ngelihat beliau, yang ada tuh keagungannya Allah dulu. Jadi lihatnya tuh, ya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya. Masya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya. Baru terus, mas jenengmu semua mas ya. Baru bisa lihat manusianya. Ya, ada yang sebaliknya, lihat manusianya dulu, mas nama kamu siapa ini? Terus ternyata manusianya pinter ya, pinter ini. Terus langsung lihat Allahnya, subhanallah, Allah maha kuasa ya, buat manusia yang seperti ini. Paham ya? Jadi yang satu lihat Allahnya dulu, dalam arti dia udah hatinya penuh pengagungan pada Allah. Jadi ketika lihat ciptaannya, entah apapun itu, nggak bisa langsung lihat ciptaannya. Jadi merasakan keagungannya Allah dulu, baru turun nanti lihat ciptaannya. Paham? Nah ada yang sebaliknya, lihat ciptaannya dulu, akhirnya kenal sama penciptanya. Jelas? Gambarannya gimana? Ngono ramu dengan kamu, wedoan mesti paham. Maaf ya mbak, sahabat contoh boleh. Ada mbak-mbak wayu banget. Kamu itu langsung paham dia siapa atau terpesona ayune sih? Wayune gitu kan? Terakhir baru namanya siapa? Betul kan ya? Namanya siapa gitu. Jadi dia nggak kenal dulu nih siapa namanya, tapi dia kenal cantiknya dulu ya. Tapi ada yang sebaliknya, kenalan dulu, ngobrol, suwesi ngerti, ternyata ayu ya, alis sih, baru mengagumi kecantikannya. Berikutnya, nang ini mudeng mas, lah ya, racetho yang ngono kuwi. Kasih pemahaman perempuan langsung rodok paham ya. Nah, wahdatul wujud itu dia bisa melihat kebesaran Allah dalam dirinya. Jadi setiap kali lihat dirinya, yang dilihat Allah. Ya Allah, ini ciptaannya Allah, ini ciptaannya Allah. Jadi selalu lihat Allahnya. Nah orang yang selalu lihat Allahnya, gak sempat ngomong dirinya. Yang disebut Allah terus, Allah gitu. Nah dalam literatur sufi, Al-Hallaj mengajarkan ilmunya kepada masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam ada yang salah pengertian. Maka saat itu dilaporkan kepada negara. Ulama pun menghakimi dan menghukumi. Berdasarkan apa yang diajarkan menimbulkan fitnah ya, dan fitnahnya itu bisa buat orang sampai murtad, maka dihukum mati. Ya, dihukum mati. Nah, ketika dihukum mati dalam syariat kan dipenggal darahnya tuh. Setiap kali jatuh itu tulisan Allah, tetes darahnya tulisan Allah. Akhirnya yang lihat itu kaget, ini orang soleh, ya kok dihukum mati sampai tetes darahnya Allah nih. Maka datang ke hakimnya, hakim, kamu telah memutuskan dengan salah, yang kamu hukum mati adalah orang soleh. Hakimnya ngomong, kalau saya menghukumi dengan salah, ya saya nggak akan berani menghukumi. Saya menghukumi dengan syariat yang benar. Maka hakimnya itu ambil penanya itu ya, dicelupkan ke tinta, kemudian diciprat-cipratkan begini. Maka setiap tetes tintanya hakim tadi membentuk tulisan Allah. Jadi hakimnya yo soleh, yang dihukum mati yo soleh. Nah saiki embuh. Paham ya? Gak ada yang karena nafsu, semua objektif keilmuan. Ini orang-orang yang luar biasa. Jelas ya? Jadi apakah orang soleh bisa ngaku Tuhan? Gak ada. Ngaku Tuhan ya Fir'aun. Gak mungkin orang soleh ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan hanya Fir'aun. Nah pernah terjadi kisah juga, ada orang soleh ceramah di masjid. Coba tiru lo ya. Wah, kamu ke masjid khutbah Jumat buat tiru, bahaya itu. Orang soleh khutbah Jumat di masjid teriak, semua sesembahan kalian
ada di bawah telapak kakiku. Pada Jumatan yo geger. Wah, Jumatan sih ya toh. Rampung Jumatan geger, laporkan polisi, ya, ditangkap, masukkan penjara. Ternyata yang ditangkap ini gurunya raja. Cuman rajanya taat hukum. Berangkat dari ibu kota pergi ke kota di mana gurunya ditangkap. Sampai di sana nanya sama yang nangkep, masalahnya apa? Nah, ini ceramah khutbah Jumat teriak-teriak, yang kalian sembah semua ada di bawah telapak kakiku. Oh begitu, iya. Rajanya ngomong, guruku nggak salah. Cuman kalian nggak sampai ilmunya. Antarkan saya ke masjid tempat beliau berceramah. Diantarkan ke masjid tempatnya ceramah. Di mana? Mimbarnya di mana? Di sini. Titik ceramahnya waktu itu di mana? Di sini. Gali. Kata raja, digali. Oh raja ya, punya kuasa ya. Digali. Ternyata di bawah lantainya itu ditemukan harta karun. Kata rajanya, bener toh? Kalian kan mesti nyembah harta semua tuh. Nih, yang dimaksud guru saya ini, sesembahan kalian, harta yang kalian cari-cari itu ada di bawah telapak kakiku. Nyandak ilmu ni wong soleh ini. Orangnya nyandak mas. Tiwas bawa pikir macam-macam, ternyata karepi kuwi. Ya, kamu terlanjur mikirnya kepanjangan, padahal maksudnya itu. Nah karena itulah kita nggak boleh baca bukunya orang-orang soleh yang kita nggak levelnya, karena nanti kita nafsirkan dengan kepala kita. Padahal maksudnya bukan itu. Maka ada buku-buku yang haram untuk dibaca oleh santri, tapi untuk kiai nggak haram. Kelas santri enggak ya. Ya itu kelasnya kiai. Udah ilmunya mumpuni, baca itu akan luas. Santri baca jeglek. Wah akhirnya jalan kemana-mana. Aku tidak wajib sholat. Itu bahaya. Ya toh. Kopi datang. Ini.